Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya, terkait percintaannya di bulan Desember 2020. Oke, Sagi, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak perlu berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu punya energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja Sagittarius. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagittarius. Kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So, makanya kalau bisa jangan dilompat-lompatin ya. Dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kamu lompat-lompatin, takutnya itu hasilnya tidak resonate atau tidak sesuai. Jadi dengerin dari awal sampai akhir. Oke, zodiak Sagittarius cintanya di bulan Desember 2020. Mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Oke, zodiak Sagittarius cintanya di bulan Desember 2020. Beri saya 10 kartu. Oke, ada Knight of Cups, ada Temperance, Three of Swords, ada King of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada The Fool, Four of Wands, Six of Pentacles, Ace of Cups, The Lovers ya. Oke, bottom of the decknya ada Justice, Six of Cups, King of Cups, Hermit, King of Swords, Queen of Pentacles. Oke, cinta Sagittarius di bulan Desember 2020 ini. Kalau saya lihat sih di sini ya, kamu agak kesel sebenarnya ya sama dia. Ya, kayaknya nih orang kok bikin bete banget ya. Kok apa-apa tuh kayak kamu ini di nomor duain. Jadi maksudnya di sini tuh aku ngelihat memang dia ini terlalu terfokus dengan karir dan keuangannya ya, sehingga kamu sebagai pasangannya itu kayak yang nggak terlalu digubris, atau bisa dibilang kok nih orang nggak begitu perhatian ya. Kalau saya lihat begini, memang dia ini lagi fokus dengan karir dan keuangannya ya, jadi ada hal lain yang menyita perhatian dia sehingga ngebuat dia itu nggak bisa memperhatikan kamu terus-terusan. Sedangkan kondisinya kamu itu tipikal orang yang butuh perhatian ya, jadi ini mulai kurang seimbang sebenarnya. Sebenarnya sih kalau kalian berdua bisa omongin ini sih mungkin aja hubungan ini akan menjadi lebih baik tentunya ya. Kamu juga harus hargain dia. Dia lagi kerja, capek, dan dia juga harus juga memperhatikan kamu ya. Tapi
tidak mainstream ya, tidak terus-terusan. Ya mungkin di sini kamu butuh perhatian sih dari dia yang sudah berkurang. Dan aku lihat kamu sempat berpikir ya, bahwa dia itu memiliki selingkuhan atau berpacaran dengan yang lain ya, atau punya gebetan dan sebagainya. Kamu sempat berpikir seperti itu ya. Kalau saya lihat secara energi tidak ya, tidak seperti itu. Itu cuma kamuflase dalam pikiran kamu aja. Nyatanya tidak seperti itu kok ya. Itu dia jelas benar kalau dia itu memang sibuk dengan pekerjaannya ya, bukan karena ada orang ketiga di sini ya. Jadi posisinya ini kamu yang salah berpikir seperti itu. Jadi kondisinya coba kamu stabilkan pikiran kamu ya, jangan berpikir seperti demikian, kan gak baik juga untuk hubungan ini ke depannya ya. Kamu nuduh dia tapi yang jelas-jelas dia tidak seperti itu, kasihan dianya juga ya. Kalau saran dari aku sih, kamu juga gini loh, kamu juga harus bisa mengertiin dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Kondisi kamu sama seperti saya saat ini. Jujur ya, kondisi kamu tuh sama seperti aku. Aku berdealing dengan seseorang yang orang ini sibuk dengan pekerjaan rutinitas dia. Ya, saya juga sama seperti kamu. Ya, berpikir bahwa dia ini punya pasangan atau mungkin dia selingkuh dan sebagainya. Atau mungkin dia nggak serius sama aku, dia cuma mainin aku sempat berpikiran sempit seperti kamu ya. Tapi setelah sekian lama saya tanyakan niat dia gimana ke aku, akhirnya dia jujur tuh, dia bilang dia memang sibuk, dia nggak ada niatan seperti itu, maksud niatan yang jelek yang seperti aku pikirin itu, dia memang serius ya. Jadi selama itu cuma kamuflase aja, cuma pikiran-pikiran jelek aja yang aku pikirin. So jadi kamu jangan berpikir rendah seperti itu lagi ya, seperti aku, yang ada nanti hubungannya nggak baik ya. Untungnya dia ini bukan tipikal orang yang pemarah ya, dia orangnya pengertian, dan dia bilang juga dia nggak bisa untuk komunikasi terus-terusan karena rutinitas pekerjaannya. Jadi aku berhubungan dengan dia juga komunikasinya paling kayak, yang penting aku bilang, yang penting kamu kasih kabar, kamu nanyain kabar, itu udah penting, maksud udah lebih dari cukup buat aku ya. Jadi seminggu 3 kali, 2 kali komunikasi is okay, menurutku nggak masalah ya. Dari situ kembali lagi ke diri kamu ya, kamu harus seperti saya, harus mengerti kondisi dia yang sibuk seperti ini ya. Kalau dia sibuk kayak gini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kamu harus mau mengerti ya, jangan maunya dimengerti terus ya, karena kondisi dia yang sibuk itu sama seperti orang yang dealing dengan aku ya. Bener-bener capek ya, pagi kerja itu pulang bisa jam 10 malam guys ya. Jadi tuh capeknya luar biasa. Bahkan hari libur pun, yang tanggal merah pun, dia pun harus bekerja loh. Makanya kamu, kalau ini resonate untuk kamu belajarlah untuk mengerti ya. Kamu belajar dari pengalaman saya ya. Saya cerita begini, saya berharap kalau readingan ini resonate untuk kamu bisa mengikuti apa kata saya, supaya apa, hubungan kalian berdua langgeng, supaya kamu nggak berpikir macam-macam seperti saya dulu ya, yang ada tuh nangis mulu ya, padahal nyatanya itu cuma pikiran-pikiran kecil, pikiran-pikiran jelek yang aku pikirin, dan ternyata tuh bukan hal yang nyata ya. Jadi tuh kamu dan aku itu menghadirkan pikiran negatif ke dalam diri kita sendiri ya. Seharusnya kita mempercayai dia ya. Jadi itu sedih sekali kalau kita berpikir seperti itu. Jadi daripada kamu bingung, kamu kayak aku aja, kamu tanyain ke dia ya, ke pasangan kamu sayang nggak sama aku dan bla bla, kamu tanya niatan dia gimana gitu ya. Kamu emang sibuk kerja gimana, deh kamu tanyain, kamu omongin dah 4 mata tuh ya di situ. Jadi kan biar ada kejelasan di antara hubungan kalian berdua. Kalau nggak ditanyain kayak gitu, itu tuh kayak kita dapat jawaban yang nggak enak ya, sama seperti saya. Jadi lebih baik, alangkah baiknya mendingan langsung tanya kondisinya begitu ya. Jadi jangan berpikiran sempit lagi, berpikir yang tidak-tidak ya. Sayang banget loh sebenarnya dia ini
fokus cari uang, ya memang jadi perhatiannya kesita aja gitu. Oke, kita lihat bottom of deck dari Sagittarius ya, Justice. Hubungan kalian berdua ini harus seimbang. Ya, seimbang di sini jangan mau dimengerti aja, tapi kamu juga harus belajar untuk mengerti gimana kondisi pasangan kamu. Ya, ingat kalau kamu cuma ingin dimengerti, yang ada tuh timbul ego dalam diri kamu. Ya, jadi hal ini kamu harus menurunkan ego kamu. Ya, kamu belajar. Ya, kamu kan sudah dewasa juga. Kamu belajar bagaimana untuk tidak mementingkan ego sendiri, ya. Dan di sini ada Six of Cups ya, yang memang dari dianya kurang perhatian sih. Sama kamu itu kayak saya, dianya kurang perhatian itu karena kondisinya yang seperti ini. Gimana ya, kalau orang sibuk kerja tuh susah guys, mau gimana pun, karena tuh dia tuh udah pasti capek. Ya, kita tuh sebagai pasangan tuh harus support, semangatin dia. Ya, intinya sih seperti itu. Dan di sini ada Hermit. Daripada dia sibuk dengan rutinitas pekerjaan dia, mendingan kamu happyin, gembirakan diri kamu. Jangan muram seperti itu. Dia sibuk kerja juga cari uang, daripada dia pengangguran. Gimana? Lebih pilih mana kamu? Pengangguran apa yang punya pekerjaan? Tentu lebih baik kita pilih yang mempunyai pekerjaan ya, walaupun dia sibuk. Dia sibuk juga tujuannya cari uang, bukan yang pengangguran leha-leha. Ya, jadi menurutku sih dia baik untuk kamu. Jadi menurutku ya kamu ngertiin kondisi dia gimana. Oke, itu aja sih untuk Sagittarius. Kita lihat ya pesan angel untuk Sagittarius. Pesan angel untuk Sagittarius cintanya di bulan Desember 2020. Dia sibuk kerja, kita juga masih bisa loh happy-happyin diri kita. Kamu bisa jalan, nongkrong, ke mall, bisa melakukan banyak waktu yang bermanfaat ya. Jadi daripada kamu pilih pasangan yang pengangguran, ada buat kamu ya buat apa kayak gitu. Toh nambah beban kalau menurutku. Oke. Pesan angel nomor 42. Sesuai ya. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Ya. Jadi kita semua itu perlu istirahat. Ya. Maksudnya di sini penggambarannya dia sedang memegang kepalanya ya, lagi tiduran ya, sedang istirahat. Jadi itu kondisi pikiran kamu. Jadi angel menyarankan di sini, kamu ini kayaknya udah stres. Ya. Kamu tuh sama seperti saya, stres dulunya kayak gitu. Dulu saya kayak kamu, persis sama begitu. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, stres. Tahu-taunya cuma kesalahan saya ya. Tahu-taunya dia nggak seperti itu. Jadi di sini angel menyarankan coba kamu istirahat sejenak ya, kosongkan pikiran kamu. Jangan pikiran itu yang menambah-nambah beban, pikirannya enggak-enggak. Pikirinlah hal-hal yang berbau positif ya. Apabila kamu butuh jawaban dari dia, kamu bisa menanyakan langsung niatan dia gimana, bukan dengan cara menyiksa diri kamu kayak gini ya. Jadi kendaliin pikiran kamu di sini sih. Dan di sini hal lainnya mungkin dari penggambarannya, mungkin kamu butuh relaksasi ya. Jadi mungkin maksudnya kamu butuh hiburan. Jadi kayak mungkin kamu jalan ya. Sekarang sih memang lagi corona, tapi kan mall masih buka ya. Tapi kamu tetaplah ikuti protokol dari pemerintah, pakai masker, bawa hand sanitizer. Kamu bisa jalan ke mall, hindari kerumunan orang yang terlalu banyak juga sih. Ya, bisa jalan ke mall. Ya enggak. Bukan hal terlalu sulit ya. Setidaknya kamu bisa menyegarkan pikiran kamu dengan cara tersebut. Oke, itu aja sih untuk Sagittarius ya. Semoga hubungan ini lancar ya ke depannya.
Oke, itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.